Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Babul Hubbul Huda, Masya Allah, Hubbul Huda. Bapak Ibu ibadah Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah seminggu kurang lebih 8 hari meninggalkan kita. Besok kita masuk kepada ke-10. 9 atau 10, Pak? 10 ya. 10 Ramadan. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita untuk selalu membaca Al-Quran setiap harinya, setiap detiknya. Ramadan mengajarkan kita menghindarkan perkataan-perkataan yang keji, yang fahsya, yang keluar dari lisannya seorang shaimin. Ramadan juga mengajarkan kepada kita agar diri kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa merusak segala macam hal-hal yang membatalkan puasa kita. Jangankan yang makruh, yang haram pun kita tinggalkan semuanya. Supaya apa? Supaya tidak rusak pahala puasa kita di bulan Ramadan. Maka ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pujian kepada orang-orang, bagi orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang yang sukses di bulan Ramadan bukan orang yang banyak ibadahnya di bulan Ramadan itu. Tetapi orang yang sukses di bulan Ramadan adalah ketika dia aktif beribadah kepada Allah maksimal mungkin di bulan Ramadan, tetapi dia tetap melanjutkan ibadahnya itu setelah habis bulan Ramadan. Itulah orang yang sukses. Maka makna la'allakum tattaqun itu bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi setelah habis bulan Ramadan kita akan diberi gelar takwa, muttaqin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah setelah habis bulan Ramadan. Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Fussilat ayat 40. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka istiqamah, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kemudian mereka istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua yang mereka istiqamah. Yang pertama mereka istiqamah mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Yang kedua mereka istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah itu artinya continue, Bapak Ibu. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat ini, Bapak Ibu? Ya Rasulullah, beritahu kepada saya, berikan saya nasihat ya Rasulullah. Saya tidak bertanya kepada siapapun ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah wahai fulan, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian istiqamah dalam keimanan itu. Istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ganjarannya, Pak? Yang pertama,
ganjaran bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Ramadan mengajarkan kita salat aktif di masjid 5 waktu sehari semalam nggak tinggal Pak. Subuh berjemaah ke masjid, kita bela-belain, dingin-dingin, hujan-hujan belain. Kita lihat nanti setelah habis bulan Ramadan istiqamah apa tidak. Isya luar biasa ramainya Pak. Nanti setelah habis bulan Ramadan kira-kira Isya berapa orang yang tinggal ini Bapak Ibu? Apa ganjaran yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah ilmu bahasa Arab, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata malaikah, bukan malak. Malak itu orang malaikat. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata malaikah. Artinya banyak para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir dijelaskan apa makna diturunkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang istiqamah. Kata tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maknanya adalah diturunkan malaikat itu adalah ketika niza, ketika seseorang itu dalam keadaan sakaratul maut Bapak Ibu. Diturunkan malaikat rahmat. Jadi malaikat yang turun itu bukan malaikat azab, bukan. Tetapi malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah. Malaikat rahmat. Kapan? Ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut. Itu Pak. Ketika dia menghadapi dalam keadaan sakaratul maut seperti orang yang tenggelam Bapak Ibu. Seperti orang yang tenggelam. Orang yang dalam keadaan niza itu seperti orang yang tenggelam. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu lebih sakit daripada 70 tusukan pedang di tempat yang sama. Ini dalam kitab Tazkirah fi Ahwal Mauta diriwayatkan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit daripada binatang hidup yang dikuliti secara hidup-hidup. Dalam kitab yang sama, Tazkirah fi Ahwal Mauta yang dikarang Imam Qurtubi rahimahullah taala. Kemudian dalam kitab yang sama juga dikatakan orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu walaupun diberikan makanan sebanyak makanan yang ada di permukaan bumi ini, walaupun diberikan minuman sebanyak lautan kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut Bapak Ibu, tidak bakalan menghilangkan rasa laparnya dan tidak bisa menghilangkan rasa dahaganya. Begitulah fitnah sakaratul maut. Tetapi ini tidak diberikan kepada orang-orang yang istiqamah Bapak Ibu. Ketika Allah turunkan para malaikat rahmatnya, diturunkan malaikat rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu, yang pertama, malaikat itu mengatakan wala takhafu. Hai fulan, ketika ente dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dicabut nyawa kita Pak, semua kita bakalan mati. Ada nggak orang yang hidup Pak? Yang hidup kekal 1000 tahun? Nggak ada Pak. Ya umur 60 tahun sudah stroke Pak. Banyak orang teman saya baru kemarin usianya 35 tahun sudah stroke. Nauzubillah. Malaikat mengatakan wala takhafu, jangan kalian takut. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan apa makna wala takhafu ini Bapak Ibu. Wala takhafu, kata malaikat wala takhafu, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut ketika malaikat Israel mencabut nyawa engkau. Kenapa? Karena malaikat rahmat tersebut mengepakkan sayapnya yang sebelah kanan Bapak Ibu. Mengepakkan sayapnya yang sebelah kanan, kemudian dia mengatakan, ya fulan, hada maq'aduk fil jannah. Inilah tempat ente nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Malaikat rahmat mengatakan, para malaikat rahmat mengepakkan sayapnya yang sebelah kanan, karena malaikat seolah-olah tahu bagaimana dahsyatnya sakitnya sakaratul maut. Dan malaikat dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa malaikat Israel pun nanti di hari kiamat pun mencabut nyawanya sendiri ya Pak. Setelah semua makhluk dicabut malaikat Israel semua nyawa-nyawanya, terakhir tinggallah malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Nah, begitu Pak, dia pergi ke gunung,
kemudian dia cabut nyawa sendiri saking dahsyat sakitnya Pak, dia teriak sekeras-kerasnya. Nah, ini dalam kitab Tazkirah fi Ahwal Mauta yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, sudah ada terjemahannya Pak, 2 jilid. Silahkan dibeli. Bukan promo Pak ya. Bukan promo, bukan saya nggak jual kitab saya. Nah, saking dahsyatnya sakit sakratul maut itu Pak, maka malaikat rahmat mengatakan wala takhafu, hai fulan, jangan takut ketika malaikat maut mencabut nyawa engkau. Kenapa? Karena malaikat rahmat menampakkan posisi kita nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mbak, betapa banyak orang-orang kaum muslimin yang mana ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terpikirkan lagi bagaimana sakitnya sakratul maut itu. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Luar biasa Pak. Kita melihat orang-orang Palestina ketika bersimbah darah, tetapi ketika dimakamkan wajahnya tersenyum Pak. Wajahnya tersenyum. Nggak usah jauh-jauh deh Pak, orang Palestina. Kita lihat Kiai Arifin Ilham. Meninggal wajah berseri tersenyum. Ada teman saya, jemaah tablik, yang sering dibid'ah-bid'ahkan dan disesatkan oleh sekelompok orang. Kemarin baru meninggal Pak, beberapa waktu yang lalu meninggal dunia dalam keadaan sakit. Kemudian ketika meninggal itu wajahnya berseri dan tersenyum. Coba Pak, husnul khatimah. Kita gimana nih besok nih Bapak Ibu? Nggak lama lagi Bapak Ibu. Siapa yang menjamin nyawa kita setelah pulang nanti masih ada? Nggak ada yang menjamin. Siapa yang bisa menjamin nyawa kita bisa sampai minggu depan atau tahun depan? Nggak ada yang bisa menjamin kita. Maka kita selalu meminta, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah ketika dalam keadaan sakaratul maut. Karena fitnahnya begitu dahsyat Bapak Ibu. Maka orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diperlihatkan tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla Bapak Ibu. Ya, kalau kita istiqamah berkeras-keras, nggak ada istirahat untuk ibadah. Nggak ada bosan untuk beribadah. Nanti di akhirat, nanti dalam kubur baru kita istirahat. Di dunia ini bukan tempat istirahat Bapak Ibu. Ini kadang-kadang dapat proyek sedikit, sholat jemaah ditinggalin Pak. Ya nggak Pak? Dapat proyek dikit, sholatnya diundur menjadi akhir waktu. Kan gimana nih Bapak Ibu? Bapak Ibu yang kena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat rahmat juga mengatakan wala takhafu wala tahzanu. Jangan engkau takut ketika malaikat Israel mencabut nyawa engkau. Dan jangan pula engkau khawatir, jangan pula engkau bersedih hati ketika anak-anak yang engkau tinggalkan. Ketika harta-harta yang engkau tinggalkan. Kenapa? Buah daripada keistiqamahan Bapak Ibu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah itu akan lahirlah anak-anak kita dari sulbi kita, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh yang soleha semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian walaupun kita punya harta miliaran rupiah Bapak Ibu, harta tersebut akan dibagikan secara undang-undang hukum waris. Kebetulan S2 S3 saya jurusan warisan Pak. Ini banyak terjadi percekcokan antara keluarga besar. Bapak dia meninggal dunia meninggalkan harta katakanlah 3 miliar. Berkelahi anaknya Pak. Anaknya berkelahi, si abang kelahi dengan si kakak kelahi dengan adik-adiknya. Anak-anaknya kelahi dengan ibunya. Memperebutkan harta warisan Bapak Ibu ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nauzubillah, bisa jadi anak kita yang tidak kita arahkan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa mengarahkan untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kita sementara kita jauh daripada keistiqamahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buah daripada keistiqamahan itu akan lahirlah anak-anak yang soleh yang soleha. Walaupun kita dalam keadaan sudah wafat Bapak Ibu, sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Harta-harta yang dia tinggalkan akan dibagi secara undang-undang faraid. Kenapa? Harta warisan itu ya katanya panas memang begitu. Ya karena memang bom waktu Pak. Masalah warisan ini bom waktu. Kalau tidak segera dibagi akan meledak seketika kapan saja bisa meledak. Begitulah harta warisan itu. Nah, wala tahzanu wala takhafu wala tahzanu. Jangan kau takut, jangan engkau bersedih hati.
Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka bergembira kepada orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira kepada orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Bapak Ibu, orang yang tidak istiqamah bagaimana? Orang yang tidak istiqamah itu Bapak, malaikat itu akan tetap turun, kemudian kita yang sudah dicabut nyawa kita, kita mengatakan, jangan kapankan saya, jangan mandikan saya, jangan kebumikan saya. Kenapa? Karena malaikat tersebut mengepakkan sayap yang sebelah kiri. Kemudian dia mengatakan, ya fulanu, hadza maqadu finnar. Wahai fulan, inilah tempat anda di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selama di dunia ini terlalu sibuk dengan dunia dan dunia. Terlalu sibuk dengan mengumpulin materi dan materi. Sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang saleh yang meninggal dunia, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan qaddimuni. Segerakan mandikan saya, segera kafankan saya, segera salatkan saya, segera kebumikan saya. Kenapa? Karena dia ingin segera masuk ke dalam tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, kita diberikan rezeki istiqamah beribadah kepada Allah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.